Selamat siang anak-anak. Udah masuk kelas semua belum? Sudah ya? Nah, walaupun kita belajar di siang-siang hari ini, yang biasanya kalau di rumah kalian itu tidur, ini jam tidur, nah tapi kita harus tetap semangat. Nah, udah makan semua kan? Sudah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kedua kelas untuk pimpin berdoa. Nah, oke anak-anak, gimana kabar kalian? Baik ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Siska, Nabila, Raihan, Silvi, Putri, Dimas, hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Iya, betul. Kita kemarin belajar tentang getaran dan gelombang. Nah, ada yang udah tahu kita hari ini mau belajar apa? Ayo, siapa yang udah belajar tadi malam? Iya, Mbak Nabila. Betul. Kita hari ini akan belajar mengenai cahaya dan optik. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian pasti bercermin. Iya nggak? Siapa yang nggak bercermin? Nah, mesti kalian bercermin untuk mengatur diri. Nah, ketika kalian bercermin, kalian pernah bayangin nggak? Kok bisa ada bayangan diri kalian di cermin? Nah, itu gimana? Ada yang tahu? Oke, belum ya? Nah, selain itu, Ibu juga mau tanya. Kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita, di alam ini. Nah, kita bisa melihat itu dengan menggunakan indera. Iya, betul. Kita menggunakan mata. Nah, tapi bagaimana proses mata kita kok bisa jadi kita bisa melihat benda-benda? Nah, terus apakah dari benda-benda itu memantulkan cahaya? Iya. Nah, habis ini akan kita bahas di materi cahaya dan optik. Tujuannya yaitu dari pembelajaran ini diharapkan kalian itu bisa mengetahui apa itu yang dimaksud cahaya, bagaimana sifat-sifat dari cahaya. Nah, kemudian ada lagi pemantulan cahaya di cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, jadi anak-anak, seperti yang Ibu bilang tadi, ketika kita melihat benda, nah benda itu memantulkan cahaya sehingga bisa diterima oleh mata kita. Nah, jadi kita bisa melihat semua benda-benda yang ada di bumi. Nah, jadi pengertian dari cahaya yaitu gelombang elektromagnetik yang merambat secara transversal. Nah, kemarin kita belajar tentang getaran dan gelombang itu ada yang namanya gelombang transversal. Ada yang masih ingat nggak gelombang transversal itu apa? Ya, Mbak Silvi. Betul, nah masih ingat. Nah, oke, jadi kembali lagi ke cahaya. Nah, cahaya itu merupakan salah satu bentuk energi. Kenapa bisa begitu? Karena cahaya itu berasal dari energi secara radiasi, sehingga cahaya ini disebut sebagai energi radiasi. Nah, untuk bahasan yang selanjutnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya, jadi tolong disimak. Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi sifat dari cahaya. Nah, yang pertama ada sifat cahaya yaitu merambat lurus. Nah, cahaya bisa merambat lurus itu apabila melewati satu medium saja. Nah, pada contoh di sini, ini merupakan gambar set percobaan yang membuktikan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Nah, contohnya di sini yaitu ada lilin yang dinyalakan, kemudian diberikan kertas-kertas sebagai sekat. Nah, kemudian di situ ada mata dari pengamat. Nah, pengamat akan melihat cahaya itu cahayanya merambat lurus sampai ke mata pengamat. Nah, itu yang dinamakan dengan cahaya merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan itu ada dua. Yang pertama pemantulan baur dan pemantulan teratur.
Pemantulan baur itu pemantulan yang pada bidang yang kasar. Kemudian untuk pemantulan yang teratur itu dengan bidang yang rata. Nah, yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, coba di sini dilihat di contoh gambar pembiasan. Nah, anak-anak, apa dari kalian ada yang pernah melihat peristiwa itu? Ketika sendok dimasukkan ke dalam air, itu akan terlihat seperti patah, padahal enggak. Nah, ada yang tahu? Ya, iya betul, karena cahaya dibiaskan. Nah, bagaimana prosesnya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oke, belum ya. Nah, jadi pembiasan itu terjadi apabila cahaya merambat melalui dua medium. Di gambar ini, itu cahaya merambat melalui udara, kemudian masuk ke dalam air. Nah, ketika cahaya masuk melalui dua medium yang berbeda, itu akan terjadi pembiasan, sehingga sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air itu akan terlihat seperti patah. Nah, yang keempat ya. Nah, sekarang yang keempat itu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa bisa disebut gelombang elektromagnetik? Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, coba diperhatikan ya. Jadi, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik itu karena gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik. Nah, sehingga disebut sebagai gelombang elektromagnet. Contohnya itu sinar matahari. Sinar matahari itu dapat menerangi seluruh permukaan bumi. Padahal dia tidak ada medium untuk merambat. Nah, tapi cahaya matahari dapat menerangi seluruh permukaan bumi. Itu contoh dari sifat cahaya. Apa tadi? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita bahas pembentukan cahaya pada cermin datar terlebih dahulu. Nah, pada cermin datar ini bayangan yang kita peroleh yaitu maya. Nah, kenapa maya? Jadi sifat bayangan itu ada dua, maya dan nyata. Sifat bayangan itu akan maya apabila titik potongnya itu diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang saling yang mengumpul atau konvergen. Nah, jadi dari sini sinar pantulnya itu mengumpul. Untuk yang nyata, nah itu karena apabila titik potongnya itu merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang menyebar. Nah, itu dinamakan dengan sifat maya. Nah, kalau untuk yang pada cermin cakung, nah itu nanti berbeda. Di cermin cakung itu ada 3 sinar istimewa. Nah, bisa kalian pelajari dan diingat-ingat supaya sinar istimewa ini nantinya akan digunakan untuk membantu kalian menggambar. Nah, kemudian untuk mengukur atau mencari tahu berapa jarak fokusnya, berapa jarak benda dan dengan jarak bayangan itu, maka kita menggunakan persamaan pada cermin cekung ya, dimana persamaannya yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s oktav. Dan nanti jadi kalian bisa mencari berapa jarak benda aslinya dan berapa jarak bayangan yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk mencari perbesarannya kalian menggunakan rumus M sama dengan H oktav per H biasa, atau bisa menggunakan S oktav per S. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal bahwa sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Nah, kemudian jika jarak fokus cermin tersebut adalah 6 cm, maka tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifat-sifatnya dan juga gambarkan diagram sinarnya. Nah, nanti di sini kan kita sudah ketahui jarak bendanya yaitu 10 cm, kemudian jarak fokusnya 6 cm. Nah, nanti kalian tinggal mencari berapa jarak bayangannya. Ayo, ada yang mau maju kerjakan di depan? Ini menggunakan rumus yang tadi ya, yang persamaan 1/f itu. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ya boleh Mbak Dina, ayo maju. Teman-teman yang lain silahkan menyimak dan juga kerjakan di buku tulis ya. Terima kasih ya Mbak Dina sudah mau mengerjakan di depan. Nah, anak-anak, jadi jawaban yang dituliskan oleh Mbak Dina itu sudah benar ya. Nah, hebat. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Dina dulu. Nah, jadi jarak bayangan yang dihasilkan yaitu 15 cm dengan perbesaran 1,5. Nah, dari situ kita bisa menggambar diagram sinarnya dan kita bisa menentukan sifat-sifat yang dihasilkan. Nah, kemudian kita masuk ke cermin cembung. Nah, di cermin cembung ini juga terdapat sinar istimewa berkebalikan ya dengan yang tadi. Jadi kalian bisa pelajari sendiri. Nah, namun untuk persamaannya di sini ada yang berbeda. Kalau di cermin cembung ini jarak fokus dan jarak jari R itu selalu bernilai negatif. Kalau tadi yang cekung itu kan positif. Nah, sekarang kalau yang
cembung itu negatif. Nah, selanjutnya kita lanjut langsung saja ke bagian yang lensa. Nah, di lensa ini terdapat dua lensa, lensa cembung dan juga lensa cekung. Nah, ini hampir mirip dengan yang cermin. Untuk lensa cembungnya ini hampir mirip dengan yang cermin cekung, dan untuk lensa cekungnya hampir mirip dengan yang cermin cembung. Nah, namun lensa ini digunakan untuk melakukan pembiasan. Nah, di sini terdapat sinar istimewa dan juga gambar yang merupakan bagaimana proses cahaya itu dibentuk. Nah, kemudian untuk lensa cekung di sini juga terdapat nah di sini ada bayangan ya, ada bayangan dan ada benda. Nah, itu bayangannya diperkecil. Kemudian sifatnya maya dan sama-sama tegang. Nah, kemudian kalau di lensa ini terdapat f1, f2, m1, m2. Nah, untuk persamaannya, nah di sini sama seperti tadi. Nah, namun untuk lensa ini terdapat kuat lensa yang dirumuskan dengan D sama dengan 1/F. Nah, untuk persamaan yang lainnya sama. Namun pada lensa cembung ini bernilai positif sama seperti lensa cekung. Kemudian kalau untuk lensa cekung itu sama dengan cermin cembung, yaitu bernilai negatif. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, jangan lupa kalian tetap belajar, dibaca materinya di rumah agar yang ibu sampaikan itu tetap kalian pahami. Jadi kalian bisa lebih menghafal lagi materi yang telah ibu sampaikan. Kemudian ini ada tugas secara kelompok, alat-alatnya sudah ibu sediakan. Kemudian nanti kalian bentuk kelompok menjadi berapa ya? 4, menjadi satu kelompok 4 anak. Jadi nanti kalian depan belakang saja. Kalian mempraktekkan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ini ada alat yang diperlukan dan juga bagaimana cara kalian untuk bekerja. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam tabel yang sudah ibu sediakan di sini, dan pertanyaan-pertanyaan itu silahkan dijawab. Kalian didiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nanti ada beberapa kelompok yang ibu panggil ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, mengerti ya? Kok udah pada lemes? Ayo, semangat lagi. Kalau ibu bilang hai, kalian bilang hello. Kalau ibu bilang hello, kalian bilang hai, gitu ya. Ayo dong, semangat. Hai, hello. Kurang semangat. Ayo kita semangat lagi. Hai, hello. Terus sekarang kalau ibu bilang tepuk tepuk pagi, kalian tepuknya 1 kali aja. Kalau ibu bilang tepuk siang, nanti kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk sore, nanti kalian tepuk tangannya 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, kalian nanti tepuknya kosong. Nah, jadi gini aja. Oke, siap ya? Konsentrasi semua. Nanti yang salah ibu suruh maju ke depan. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, yuk semangat, fokus semua. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, kan masih banyak yang salah. Kita ulangi lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, udah pada semangat semua, udah fokus ya. Nah, sekarang silahkan kalian secara berkelompok untuk mengerjakan soal yang ibu berikan. Oke, anak-anak gimana? Sudah paham ya bagaimana cara melakukan percobaannya? Nah, kelompok 2 gimana? Sudah bisa? Nah, untuk ini nanti kalian hitung dulu, kemudian kalau sudah dihitung, nanti kalian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nah, sehingga kalian bisa menyimpulkan. Nah, begitu juga dengan kelompok yang lain ya. Ayo coba diperhatikan, kalian ikuti apa yang sudah ibu tuliskan di situ, bagaimana cara-caranya. Dan nanti kalian hitung dulu, kemudian nanti berikan kesimpulan dan dari jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah ibu berikan tadi. Nah, ayo semangat. Baik, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kalian semua hebat ya, sudah bisa memahami yang ibu sampaikan tadi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju.
anak-anak, jadi di pelajaran pada hari ini kalian bisa mengetahui apa itu yang dinamakan cahaya. Nah, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat secara transversal. Nah, kemudian kalian juga sudah mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya. Ada merambat lurus, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, di mana pada setiap sifat-sifat cahaya itu kita sering menjumpai penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga bagaimana pembentukan pada cermin, pada lensa yang kita gunakan. Jadi semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmunya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan bermanfaat di kemudian hari. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, selamat siang, silakan boleh beres-beres.